Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Toidaya dengan NIM 4012211088 ingin menjelaskan tentang bab X mengenai peradilan tata usaha negara. Yang pertama, A. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau Peratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat yang restart. Seperti penjelasan di bab sebelumnya, selain Peratun ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama untuk kasus perkawinan, peradilan militer untuk para militer. Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Penerapan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dasar hukum lahirnya Peratun adalah selain amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada UU khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan peraturan, yaitu UU nomor 5 tahun 1986, Jo UU nomor 9 tahun 2004, Jo UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau TUN yang dapat diperkarakan apabila telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan TUN menurut UU nomor 5 tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam peradilan TUN juga mengenal keputusan TUN fiktif yang menurut UU nomor 5 tahun 1986 yang terlihat pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 3 ayat 1 tugas tersebut menentukan prinsip dasar, yaitu setiap badan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat. Yang B, karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah beberapa karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah pada berlakunya beberapa asas peradilan TUN, yaitu A. Asas praduga rejmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rejmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun yang digugat. Pasal 67 ayat 1 UU nomor 5 atau 86. B. Asas pembuktian bebas. Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986. Yang C. Asas keaktifan hakim, dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat TUN, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang D. Asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, erga omnes. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja. Yang C. Organisasi TUN. Pasal 1 angka 4
UU Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tun sebagaimana sengketa yang timbul dalam bidang tun antara orang atau badan hukum perdata yang pejabat tun baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tun. Dengan demikian, ketun merupakan dasar berakhirnya sengketa tun. Pasal 1 angka 3 merumuskan ketun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang meliputi tindakan hukum tun. Berdasarkan ketentuan pasal 8, pengadilan tun terdiri dari pengadilan tun sebagaimana peradilan tingkat 1 dan peradilan tun sebagaimana peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tun. Yang D. Upaya administrasi. Tidak semua ketun dapat langsung digugat melalui peradilan tun terhadap putusan tun yang mengenal upaya administratif. Disyaratkan untuk menggunakan saluran peralihan tun. Lihat pasal 48 UU Nomor 5/86. Untuk ketun yang memungkinkan adanya upaya gugatan melalui ditujukan pada PT-UN. Sedangkan bagi PT-UN mengenal UP gugatan langsung ditunjukkan oleh pada PT tun. Yang E. Kompetensi absolut. Peradilan Tata Usaha Negara mengenal kompetensi peraturan. Dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ada pasal 47 dan diberjelaskan pasal 1 angka 10 serta ayat 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tun, di mana sengketa tun adalah sengketa yang timbul dikeluarkannya ketun tapi dia tidak mengeluarkannya. F. Tenggat waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah A. Bagi yang dituju dengan sebuah ketun pihak 2 90 hari sejak saat ketun diterima. B. Bagi pihak 3 yang berkepentingan 90 hari sejak saat ketun itu diumumkan. G. Hak gugat. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang tua badan hukum perdata. Yang kedua, yang kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun. H. Petitum. Berdasarkan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar ketun tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. I. Alasan menggugat atau berebsgroden. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap putusan tata usaha negara ketun yang digugat adalah A. Ketun digugat bertentangan dalam peraturan undang-undang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.